Sebelumnya makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe. Ini angka baru buat gua di selama perjalanan content creation gua. Ya ini terbilang sedikit, tapi buat gua yang selama ini berjuang buat bikin konten, ini angka yang baru buat gua. So, makasih banyak buat teman-teman yang udah mau subscribe. Ya mudah-mudahan channel gua bisa membantu lebih banyak. Oke, hari ini gua akan demoin gimana caranya bikin instastory yang profesional ala fotografer. Karena biasanya mereka itu kalau fotografer itu bikin instastory itu hasilnya pasti tajam karena kan hasil kamera kan. Sementara kita yang nggak punya kamera atau cuma punya HP doang, gimana caranya biar bikin instastory kita tuh tajam juga dan lebih detail. Nah kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita udah di dalam Photoshop. Jadi pertama yang pasti kalian harus lakuin adalah pastiin resolusinya adalah 1080, tingginya 1920 karena ini resolusinya instastory. Nah terus kalian pencet Ctrl R, ini akan ngeluarin penggarisan, atau kalian bisa juga tekannya di mana ya, ruler, ada sekitar sini, cuman gue lupa mana ya. Ya pokoknya ada di sekitar sini nih, cuman gue lupa nih. Tapi gampangnya kalian pencet Ctrl R aja. Nah setelah itu kalian klik aja diklik dan drag ke angka 640. Nah sekitar segini. Nah kalau misalnya teman-teman kesusahan angkanya, itu kalian bisa klik shift, nanti dia akan nge-snap per 10, per angka 10. Jadi 360, 380, 400, 420 bisa, jadi kayak snap gitu. Nah ruler yang kedua, penggaris yang kedua kalian tempatin di angka 1300. Nah ini, jadi ini akan jadi resolusi yang berimbang karena kita mau bagi 3 foto. Kalau misalnya kalian cuma pengen 2 foto, kalian bisa ditempatin di angka 980. 980 itu buat berimbang. Nah sekarang kalian tinggal bisa masukin foto-foto yang pengen kalian masukin. Ini gue contoh aja, gue masukin foto yang ini misalnya pertama, abis itu ceritanya yang ini. Nah ini kalau misalnya fotonya melebihi batas kayak gini, teman-teman bisa hapus aja. Caranya seleksi, terus di drag aja seleksinya, nanti batasnya akan nge-snap di penggarisnya, jadi akan ke-snap gini. Nah terus teman-teman bisa hapus aja, terus klik. Kalau misalnya muncul kayak gini, ini oke aja, habis itu tinggal hapus. Nah jadi dia pas di resolusinya. Habis itu pilih satu foto lagi, misalnya fotonya ini gue. Nah ini resolusinya kegedean lagi, jadi kita bisa hapus aja. Tinggal hapus, habis itu yang bawah juga. Walaupun ini bukan satu-satunya cara untuk ngepasin resolusinya ya guys. Ini salah satu cara aja yang salah satu yang paling gampang juga. Sebenarnya caranya banyak, bisa kalian masking juga, bisa kalian banyak lah pokoknya, nggak cuma itu doang, tapi kalian bisa lakuin beberapa hal. Tapi ini yang contoh yang gampang aja, gue contohin kayak gitu. Nah sekarang kita udah punya 3 foto yang berjejer kayak gini. Nah kita bisa ilangin dulu aja rulernya, penggarisnya, jadi dia kayak gini. Nah terus salah satu ciri fotografer itu kalau misalnya dia ngefoto itu fotonya biasanya tajam ya, biasanya, walaupun nggak selalu, tapi biasanya tajam. Nah kita pengen bikin foto ini tajam. Caranya gimana? Gampang, tinggal pakai yang levels. Klik di sini, terus pilih yang levels. Nah terus kita pengen edit fotonya satu-satu, karena kalau kita ngeditnya di sini terus kita gerakin misalnya, itu keedit semuanya, nanti jadi nggak kompak lah gitu. Jadi kita edit per satu foto dulu. Misalnya kita mau foto yang atas dulu,
Nah di sini ini adalah layer foto yang di atas, jadi kita levelsnya kita turunin berada di atas foto yang pengen kita edit yang ini. Nah abis itu kita clipping mask dengan cara klik kanan, create clipping mask. Jadi dia akan ada tanda panah kayak gini. Jadi maksudnya adalah si layer ini yang levels ini cuman akan berefek pada layer yang di bawahnya. Jadi caranya klik kanan yang create clipping mask, atau cara cepatnya adalah kalian bisa ke kursornya diarahin ke garis yang antara layer ini, diarahin ke sini. Abis itu kalian tahan alt, nanti kursornya akan berubah jadi kayak gitu bentuknya tuh. Nah kalau tandanya jadi kayak gitu berarti itu tandanya clipping mask. Terus tinggal klik kiri aja, klik. Nah dia akan nge-clipping mask kayak gitu. Nah sekarang kita akan edit clipping masknya. Caranya adalah gampang banget. Ini biar fotonya tajam. Ini cara gua. Caranya adalah kita akan mainin 3 panah ini aja. Pertama dari panah yang paling tengah kita geser ke kanan sedikit. Habis itu geser yang kiri, panah yang kiri digeser ke kanan sedikit juga. Jangan terlalu gelap, dipasin aja sesuai foto masing-masing. Habis itu panah yang paling kanan itu digeser ke kiri sedikit. Ini buat highlightnya. Jadi yang ini midtones, ini shadow, yang ini highlight. Jadi midtones dan shadownya kita turunin, sementara yang highlightnya kita cerahin sedikit. Nah ini akan membuat fotonya lebih tajam. Coba perhatiin ya teman-teman. Dari awalnya fotonya nge-fade kayak gini, ada efek fade-nya. Sekarang kalau kita pakai levels, itu jadi lebih tajam. Ya, jadi lebih tajam. Nah sekarang gue mau foto yang kedua, yang di tengah. Kita bisa klik yang layernya, abis itu pilih lagi levels, abis itu clipping mask lagi, abis itu kita coba lagi, disesuaiin aja, gak usah terlalu gelap, yang penting pas. Nah kayak gini, oke. Abis itu kita lagi ke foto yang bawah, layernya di tengah, abis itu pilih levels, clipping mask, ini geser ke kanan sedikit, ini geser ke kanan sedikit, ini geser ke kiri sedikit. Oke. Nah sekarang fotonya udah lebih tajam daripada sebelumnya. Nah itu adalah caranya gimana teman-teman bisa bikin instastory yang tajam ala fotografer cuma modal HP doang. Walaupun modalnya ditambah sama Photoshop, tapi ya pakai HP doang ngerekamnya. Nah terus abis ini kalian juga bisa pakai color grading yang sesuai kalian mau. Cuman aja gue nggak contohin di sini karena selera color grading kita pasti beda-beda, ya kan? Jadi teman-teman bisa mainin color grade-nya setelah mainin cahaya, karena tadi kita cuman baru mainin cahayanya doang. Oke, itu aja tutorialnya, mudah-mudahan teman-teman terbantu. Jangan lupa subscribe karena gue akan terus mengupload seputar editing ke depannya. Dan juga kalian juga bisa nemuin gue di TikTok dan Instagram. Linknya akan ada di deskripsi atau mungkin di sekitar layar, kalian cari aja. Di situ juga gue ada tips-tips editing. Dan ya semoga bermanfaat. Sampai jumpa.